Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film yang berjudul Raid yang dirilis pada tahun 2018, di mana film ini diambil dari sebuah kisah nyata pada tahun 80-an tentang sebuah penggerebekan pajak terbesar di India. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar belakang tahun 1981 di kota Lucknow, Uttar Pradesh, India, film ini pun dimulai dengan kejadian 1 bulan sebelum terjadinya penggerebekan, di mana seorang pria yang dilarang masuk ke sebuah acara karena menggunakan sendal. Dia adalah Amay Patnaik, seorang petugas pajak penghasilan yang diperankan oleh Ajay Devgan. Namun Amay tetap bisa masuk karena orang yang mengadakan acara itu mengenalnya. Dan di acara itu pula Amay bertemu dan berkenalan dengan Rameshwar Singh, seorang senator dan politikus yang sangat berpengaruh di sana. Keesokan harinya, Amay pun mendatangi kantor barunya di Lucknow, dan seorang asisten senior pajak yaitu Lalan Sudhir memperkenalkan semua pegawai di sana kepada Amay. Amay sendiri sudah 49 kali dimutasi dalam 7 tahun terakhir karena terlalu jujur dan berani. Lalu Lalan mendatangi seorang bernama Bhargav dan memberitahukan kalau akan ada penggerebekan dari petugas pajak dan memperingatkan Bhargav agar berhati-hati. Ternyata Lalan adalah petugas korup yang mencari keuntungan sebagai pemberi informasi kepada para penggelap pajak. Pada malam harinya, saat Amay pulang ke rumah, Amay mendapat sebuah telepon dari orang yang tadi kenal yang memberitahukan informasi tentang penggelapan pajak, dan dia meminta Amay untuk menemuinya di sebuah kuil. Dan Amay pun langsung pergi ke sana. Saat sampai di kuil, Amay diberikan sebuah sajian yang ternyata di dalam sajian itu ada sebuah kertas, di mana kertas itu sudah dituliskan beberapa nama para pelaku, dan dia menyuruh Amay untuk memeriksa dokumen yang sudah diarsipkan di kantornya. Lalu Amay pun mendatangi kantornya, mengambil dokumen itu dan mempelajarinya di rumah. Di pagi harinya, saat Amay mengambil koran di depan rumahnya, ternyata ada selembaran kertas yang terselip di sana. Dan kertas itu adalah petunjuk untuk Amay untuk membeli kacang dari pria berkemeja biru di sebuah jembatan. Amay pun pergi ke sana, dan pria berkemeja biru itu memberikan kacang yang berisi kertas informasi untuknya. Dan Amay pun pergi sendiri untuk melihat tempat-tempat yang ditunjukkan oleh informannya sebagai tempat atau aset yang pajaknya digelapkan oleh para pejabat di sana. Malam harinya, Amay kembali mendapat telepon dari informan rahasia itu. Amay pun membenarkan semua informasinya. Namun Amay masih ragu karena sang informan belum memberitahukan di mana letak uang haram itu. Lalu sang informan menyarankan Amay untuk melakukan penggerebekan. Namun Amay tidak mau mengambil resiko karena uang itu belum diketahui letaknya. Akhirnya Amay mendatangi kantor Departemen Pajak dan meminta izin kepada atasannya untuk melakukan penggerebekan terhadap Rameshwar Singh. Atasannya pun menyetujuinya, dan atasan Amay menyuruhnya untuk berhati-hati dan bertanggung jawab atas keselamatan anak buahnya. Amay pun kembali ke kantornya dan memberitahukan rencana penggerebekan kepada seluruh bawahannya, namun tidak memberitahu kemana tujuan mereka. Lalan yang panik langsung menelpon semua kliennya dan memberitahukan rencana penggerebekan yang akan dilakukan esok hari. Waktu penggerebekan pun tiba. Amay membawa seluruh anak buahnya dan juga polisi ke rumah Rameshwar Singh. Amay pun bertemu dengan Rameshwar Singh dan memberikan surat penggeledahan kepada Rameshwar Singh. Namun Rameshwar Singh dengan sombongnya menyuruh Amay untuk membacakan surat penggeledahan itu untuknya. Namun Amay tidak melakukannya. Justru Amay menyuruh Rameshwar untuk memeriksa identitas mereka dan menyuruh Rameshwar untuk memilih 2 orang saksi untuk mengawasi kerja mereka. Lalu Amay memerintahkan asistennya Mukta untuk mengumpulkan semua orang yang ada di dalam rumah ke satu tempat sebelum mereka masuk dan menggeledah. Lalu Rameshwar pun mengancam Amay, jika Amay tidak menemukan apapun di dalam rumahnya, maka Amay harus bersujud di kakinya dan meminta maaf.
dan Amai pun menerimanya. Lalu Amai bersama timnya masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, Amai meminta Rameswar untuk memperkenalkan keluarganya satu persatu. Dan Rameswar pun memperkenalkan keluarganya dimulai dari adiknya yaitu Rakesh Singh dan Anubhav Singh. Lalu Prabha istri dari Rakesh Singh dan Rima istri dari Anubhav Singh. Dan juga adik bungsunya yaitu Surat Singh. Lalu anak laki-lakinya Sasi dan istrinya Tara dan juga dua saudari perempuannya Jaya dan Susma. Lalu Amai pun menjelaskan peraturan yang harus mereka jalani selama proses penggeledahan, yaitu tidak boleh menelpon siapapun dan tidak boleh keluar masuk tanpa izin, dan juga setiap uang dan perhiasan yang ditemukan akan disita. Setelah menjelaskan peraturannya, Rameswar mengatakan pada Amai jika dia masih memberikan kesempatan pada Amai untuk keluar dari rumahnya dengan nada mengancam. Namun bukannya keluar, Amai justru menutup pintu masuk dan menguncinya dari dalam. Lalu Amai memerintahkan anak buahnya untuk mulai menggeledah. Penggerebekan pun dimulai. Para petugas pun mulai menggeledah semua isi rumah. Di tempat lain juga, para petugas pajak mendatangi pabrik dan tempat yang ditunjuk untuk digeledah. Namun pada saat itu mereka tidak menemukan apapun di rumah itu. Begitu pula dengan tempat lain yang digeledah, mereka tidak menemukan apapun di sana. Mereka pun terus mencari dan menggeledah di semua tempat, namun masih saja tidak menemukan hasil apapun. Dan di tempat terakhir yang mereka geledah adalah tempat ibadah yang ada di dalam rumah. Sebelum mereka masuk ke dalam tempat ibadah itu, Amai meminta timnya untuk melepas ikat pinggang dan menaruh dompet mereka baru masuk ke dalam. Namun mereka kembali tidak menemukan apapun di sana. Saat keluar dan mengambil dompetnya, Amai melihat ada kertas yang ditaruh di dalam dompetnya. Dan kertas itu ternyata dari informan rahasianya yang berisi sebuah peta denah dari rumah itu. Seperti mendapat angin segar, Amai pun kembali masuk ke rumah itu dan menemukan sebuah tembok rumah yang tidak ada di dalam denah, dan meminta Lalan untuk menghancurkan tembok itu. Namun kali ini mereka mendapatkan jackpot. Setelah temboknya dihancurkan, mereka menemukan tumpukan uang di dalamnya. Rameswar yang kaget melihat itu mengatakan jika itu bukan miliknya dan bertanya kepada keluarganya siapa yang menaruh uang itu di sana. Lalu Rameswar meminta Amai untuk keluar bersamanya. Saat di luar, Rameswar mencoba menyuap Amai dengan uang dalam jumlah besar. Namun Amai menolaknya dan kembali masuk ke dalam. Berkat denah itu pun, Amai berhasil menemukan sebuah jalan masuk ke dalam gudang yang berada di ruangan bawah tanah dan menemukan tumpukan uang dan emas di sana. Lalu mereka menggali sebuah tanah kosong yang ada di halaman rumah dan menemukan puluhan peti yang berisi perhiasan yang ditimbun di sana. Rameswar yang melihat kejadian itu sangat marah dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah senapan dan ingin menembak petugas yang ada di sana. Namun coba dihentikan oleh istri dari Rakesh. Senapan itu justru tidak sengaja ditembakkan ke arah plafon rumah. Plafon rumah yang bolong akibat tembakan justru mengeluarkan kepingan-kepingan emas dari sana. Rameswar yang melihat itu hanya bisa terdiam karena sangat kaget. Lalu Rameswar meminta izin kepada Amai agar dia diizinkan untuk menelpon. Amai pun mengizinkannya, dan orang yang ditelepon adalah atasan dari Amai. Rameswar meminta atasan Amai untuk menghentikan penggeledahan, tapi atasan Amai menolaknya dan menutup telepon. Lalu Amai pun mengizinkan Rameswar untuk keluar dari rumah itu. Saat keluar, Rameswar langsung mendatangi ketua menteri. Dan Rameswar meminta ketua menteri untuk menelpon atasan Amai dan memintanya untuk menghentikan penggeledahan. Namun ketua menteri menolaknya dan tidak bisa melakukan apa-apa karena itu di luar kekuasaannya. Lalu Amai mendapat telepon dari Menteri Keuangan. Rakesh dan saudaranya mengira itu adalah panggilan untuk mereka keluar dari rumah itu.
Menteri Keuangan memang meminta Amai untuk pergi dari rumah itu setelah mendapatkan bukti, namun karena tugasnya belum selesai, Amai meminta untuk terus melanjutkan penggeledahan esok hari, dan Menteri Keuangan pun mengizinkannya. Keesokan harinya, Rameswar mendatangi Menteri Keuangan untuk meminta menghentikan penggeledahan itu. Di tempat lain, Amai yang sedang melihat peta, tiba-tiba diambil oleh Ibu Rameswar, dan Ibu Rameswar pun mengenali peta itu adalah denah rumah mereka. Lalu Ibu dari Rameswar mengatakan kepada Amai jika rumah itu sudah banyak yang dirubah, lalu menunjukkan sebuah pilar dan tangga yang baru dibuat di sana. Amai yang menyadari sesuatu langsung menghancurkan pilar dan tangga itu, yang ternyata memang menjadi tempat untuk menyembunyikan uang dan perhiasan di sana. Lalu Amai mendatangi adik bungsu dari Rameswar, yaitu Suraj, dan menjebaknya dengan membuat kesepakatan jika Suraj ingin dibebaskan, maka dia harus menunjukkan letak harta yang disimpan yang diketahuinya. Di tempat lain, Rameswar berusaha mendatangi Perdana Menteri India, namun Perdana Menteri tidak bisa membantunya. Di rumah, Suraj menunjukkan kepada petugas tempat-tempat yang ia ketahui sebagai tempat penyimpanan harta haram itu. Di tempat lain pula, Rameswar terus berusaha untuk meminta bantuan kepada koleganya, namun tidak ada satupun yang dapat membantunya. Di tengah keputusasaannya, Rameswar menelpon Amai dan mengancam akan melukai istrinya jika Amai tidak keluar dari rumah itu. Lalu Amai langsung menelpon istrinya. Karena tidak ada jawaban, Amai pun menyuruh bawahannya untuk pergi ke rumahnya. Namun saat sampai, istri Amai tidak ada di rumah. Dan ternyata istri Amai mendapat serangan dari orang-orang suruhan Rameswar. Namun istri Amai berhasil melarikan diri ke kantor polisi dan menelpon Amai dari sana. Saat Amai sedang menelpon istrinya, tiba-tiba Rameswar datang kembali ke rumahnya. Namun sampai saat Rameswar kembali ke rumahnya, dia masih tidak bisa menghentikan penggeledahan itu, dan penggeledahan pun masih terus berlanjut. Saat di meja makan, seluruh keluarga Rameswar tampak sangat gelisah. Lalu Rameswar pun berbicara kepada ibunya sambil menyuapinya makan. Ternyata Rameswar memang tidak tahu apa-apa soal uang di rumahnya itu. Dan uang itu ternyata milik saudara-saudaranya yang telah menggelapkan pajak dan menyembunyikannya di rumah tanpa diketahui oleh Rameswar. Lalu keluarganya sendirilah yang memberitahu tempat penyimpanannya kepada petugas. Namun Rameswar tidak mengetahui siapa orangnya. Lalu Rameswar meminta keluarganya untuk mengakui siapa yang sudah mengkhianati keluarganya sendiri, dan dia akan memaafkan orang itu. Namun tidak ada satu orang pun yang mengakuinya. Keesokan harinya, Amai dan petugas di sana dikagetkan dengan kerumunan orang di luar rumah yang mendesak Amai untuk keluar dan pergi dari sana. Hal itu cukup membuat Amai dan petugas lainnya ketakutan. Massa pun memaksa masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh polisi. Mereka pun merusak mobil petugas dan membakarnya dan membuat keributan di luar rumah. Melihat massa yang berhasil masuk, Amai pun membawa seluruh petugas ke belakang rumah dan keluar dari sana lewat jalan belakang. Setelah membawa semuanya keluar, Amai pun kembali masuk dan mengunci pintu dari dalam dan menyuruh asistennya untuk pergi dan mencari bantuan. Amai pun masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci dirinya di dalam ruangan tempat mereka mengumpulkan bukti dan harta sitaan. Lalu massa pun berdatangan ke sana dan mendobrak pintu ruangan itu. Mereka juga memecahkan kaca-kaca pintu yang membuat Amai terdesak di dalam. Dan Amai pun hanya bisa duduk dan pasrah di dalam ruangan. Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan membubarkan massa yang ada di sana, lalu mengeluarkan Amai dari sana. Lalu Amai bersama polisi mendatangi Rameswar. Sebelum membawanya, Rameswar meminta pada Amai untuk memberitahukannya siapa yang telah mengkhianatinya. Amai pun mengatakan kalau itu dari keluarganya sendiri,
tapi tidak menyebutkan siapa orangnya. Lalu polisi pun membawa Rameswar pergi. Di akhir film, Rameswar yang berada di dalam penjara masih saja mencari tahu siapa yang telah mengkhianatinya. Lalu kita diperlihatkan lagi flashback kejadian saat informan itu menelpon Amai. Dan orang itu adalah kekasih dari Tara, menantu Rameswar, sebelum Tara dipaksa menikah dengan anak dari Rameswar. Dan ternyata orang yang selama ini mengkhianati Rameswar adalah menantunya sendiri, Tara, karena ingin membalaskan dendam kepada keluarga Rameswar. Film ini pun ditutup dengan Amai yang berpamitan kepada Lalan dan pegawai lainnya untuk pergi ke tempat kerja yang baru setelah kembali mendapatkan mutasi yang ke-50 kalinya, dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Raid. Jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.